pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Beberapa alasan mengapa penting dilakukannya koordinasi itu karena beberapa hal. Pertama, koordinasi itu diperlukan untuk melakukan semua fungsi. Fungsi manajerial dilakukan dengan cara yang lebih baik dengan bantuan koordinasi. Perencanaan juga memerlukan koordinasi antara rencana utama dan subrencana. Rencana bidang atau bagian yang berbeda akan dikoordinasikan untuk menyiapkan rencana bagi seluruh organisasi. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, perlu adanya koordinasi antara wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada berbagai tingkatan. Koordinasi di dalam fungsi kepegawaian juga diperlukan antara sifat pekerjaan dan kualifikasi pegawai dan antara sifat pekerjaan dan kompensasi yang tetap. Di dalam fungsi perencanaan diperlukan koordinasi antara atasan dan bawahan, antara perintah, instruksi, pedoman, dan lain-lain. Dalam fungsi pengendalian diperlukan koordinasi antara standar yang ditetapkan dan kinerja yang sebenarnya. Alasan yang kedua, koordinasi diperlukan di semua tingkatan. Koordinasi di tingkat atas diperlukan untuk menyinkronkan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pada tingkat menengah, koordinasi diperlukan juga untuk menyeimbangkan kegiatan bidang atau bagian yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tingkatan organisasi yang lebih rendah, aktivitas pegawai dan lainnya dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bidang atau bagian. Alasan yang ketiga adalah koordinasi adalah fungsi yang paling penting. Koordinasi adalah fungsi terpenting dari setiap organisasi. Integrasi berbagai fungsi akan dilakukan melalui koordinasi. Tanpa adanya koordinasi akan terjadi kekacauan dan salah urus. Akan ada kebutuhan organisasi untuk mengatur hal-hal yang benar. Semua fungsi manajerial berusaha mencapai keterpaduan berbagai upaya dan koordinasi menjadi inti dari manajemen. Masalah yang dihadapi dalam upaya mencapai koordinasi yang optimal itu diantaranya persoalan konflik tujuan. Tujuan mungkin tumpang tindih, misalnya bidang atau bagian layanan yang memperhatikan kepuasan masyarakat, sementara bidang penyedia dokumen justru memperhatikan kepatuhan terhadap aturan. Kondisi ini harus bisa diminimalisir dengan melakukan koordinasi yang baik. Yang kedua, masalah ukuran organisasi. Ukuran organisasi dapat menyebabkan masalah diantaranya jika bidang atau seksi semakin besar karena tugas yang semakin banyak atau melampaui bebannya. Koordinasi sulit dicapai dalam keadaan seperti itu. Ego bidang atau seksi timbul karena kurangnya pemahaman, kurangnya kerjasama karena ada rasa kecemburuan. Masalah yang ketiga adalah kewenangan tidak terdefinisi dengan baik. Yang memiliki tidak jelas dan tidak terdefinisi serta hubungan bawahan yang kurang baik menyebabkan kebingungan dan konflik kewenangan sehingga koordinasi menjadi sulit untuk dicapai. Masalah yang timbul yang keempat adalah kecenderungan membangun kerajaan. Dalam arti di sini mengambil keuntungan dari pendelegasian wewenang yang tidak jelas dan tidak terdefinisi. Pimpinan bidang atau seksi cenderung hanya memperhatikan kepentingan bidang atau seksi mereka sendiri, sehingga mengabaikan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Kecenderungan mental silo ini membuat koordinasi menjadi sulit. Yang kelima, persoalan menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan konflik dengan membuat satu pihak menjadi pemenang dan pihak lainnya kalah, koordinasi tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Konflik yang diselesaikan dengan kompromi, di mana masing-masing pihak sedikit menyerah, hanya menunda penyelesaian perselisihan. Solusi nyata dan abadi itu terletak pada koordinasi dan integrasi. Hal ini diperlukan cara mensintesa kepentingan dari semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikorbankan oleh pihak manapun. Yang keenam, persoalan kemandirian berpikir dan bertindak. Ketika orang-orang dalam suatu organisasi mampu bertindak mandiri dan mengarahkan diri mereka sendiri, lalu kemudian tindakan mereka memiliki arah yang berbeda, maka koordinasi akan menjadi sulit untuk dicapai. Persoalan ketujuh, kurangnya semangat kerjasama. Nah, jika tidak ada semangat kerjasama di antara pegawai, maka untuk mencapai koordinasi yang efektif merupakan sebuah tantangan tersendiri yang harus diatasi. Yang kedelapan terkait dengan perbedaan individu. Besarnya perbedaan antar individu pegawai yang signifikan dalam suatu organisasi
terutama terkait dengan persepsi, nilai-nilai, dan keyakinan yang dipercaya, penyebab koordinasi juga akan sulit untuk disangkai. Penyebab tidak efektifnya koordinasi optimal akibat beberapa keterbatasan berikut yang harus kita cermati. Pertama, kurangnya kemampuan administratif. Koordinasi harus dicapai di tingkat administratif. Kurangnya kemampuan administratif pada pejabat puncak dan pimpinan lainnya itu akan menjadi kendala di dalam menjalin koordinasi. Keterbatasan yang kedua, perbedaan kualitas pimpinan. Nah, pimpinan ini berbeda dalam pemikiran maupun kualitas. Misalnya dalam hal perbedaan pengetahuan, pengalaman, karakter, dan kebijaksanaan di dalam memimpin bawahan. Sehingga jika memiliki tujuan dan ide yang bertentangan, maka koordinasi menjadi masalah dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah ketidakpastian masa depan. Ketidakpastian masa depan ini dapat menimbulkan tantangan serius bagi koordinasi yang efektif. Fenomena ketidakjelasan karir, gaji atau tunjangan, perubahan perilaku manusia yang kadang tidak normal, baik individu maupun kelompok dalam organisasi, merupakan contoh buruk di masa depan bagi organisasi. Keterbatasan keempat, variasi fungsi pimpinan. Pada dasarnya, fungsi pimpinan tidak statis dan konstan itu. Ada banyak variasi dalam fungsi-fungsi ini yang dapat menimbulkan masalah dalam pembentukan koordinasi. Karena itu perlu diselaraskan. Yang kelima adalah kurangnya sarana prasarana koordinasi dan memerlukan beberapa sarana prasarana seperti adanya kepemimpinan efektif. Jika ini tidak tersedia, maka koordinasi akan tidak efektif dalam kegiatan organisasi yang diselenggarakan. Yang keenam adalah kurangnya pengembangan ide yang tepat. Nah, karena itu penting ada metode pengembangan ide dan program baru yang bisa mendukung ide-ide tersebut. Dalam situasi seperti itu, koordinasi menjadi masalah. Karena tujuan utama yang dicapai sebenarnya melalui kegiatan koordinasi itu pertama adalah tentu rekonsiliasi tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi saja. Konflik tujuan muncul karena setiap orang mempersepsikan tujuan organisasi secara berbeda dan mencoba mencapainya dengan caranya sendiri. Hal ini tentu dapat menyebabkan kebingungan dan kekacauan di dalam organisasi. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan untuk mewujudkan kesatuan tindakan di dalam organisasi. Yang kedua, prestasi secara keseluruhan. Melalui koordinasi memungkinkan untuk menghasilkan pencapaian akan jauh lebih, bahkan melebihi jumlah bagian-bagian dan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian keseluruhan 10 pegawai dari sebuah bidang atau seksi yang upayanya dikoordinasikan dengan baik tentu akan jauh lebih besar daripada jumlah matematis pencapaian dari individu. Nah, hal ini terjadi karena melalui koordinasi, duplikasi usaha dapat dicegah dan waktu serta energi yang dihemat kepada pegawai yang tentu akan menjaga semangat kerja pegawai agar tetap tinggi. Selain itu, ada hubungan antar pegawai yang baik karena hubungan kewenangan tanggung jawab yang jelas. Konflik di antara pegawai di bagian lini dan staf juga dapat dihindari melalui koordinasi yang tepat. Yang kelima adalah retensi pegawai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan dan retensi pegawai yang baik di dalam organisasi. Jika organisasi dirancang dan dipola sedemikian rupa sehingga setiap pimpinan dan pegawai memperoleh kepuasan kerja, maka akan ada kecenderungan di pihak pimpinan dan pegawai untuk tetap bersama di dalam organisasi. Ketiadaan ini akan menciptakan kondisi yang rumit, di mana akan sulit bagi siapapun untuk bertahan lama di dalam organisasi. Nah, bagaimana cara melakukan koordinasi yang lebih optimal? Yang pertama adalah hendaknya tujuan yang didefinisikan dengan jelas. Tujuan organisasi harus didefinisikan dengan jelas. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap pegawai. Pegawai yang sadar dengan tujuan bekerja akan mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kerjasama. Ketika para pegawai dalam organisasi saling membantu secara sukarela, koordinasi itu akan menjadi lebih mudah. Ini dikenal sebagai kerjasama. Jadi, kerjasama terjadi di dalam organisasi dengan memastikan hubungan yang harmonis di antara pegawai. Hubungan informal mempercepat kegiatan kerjasama. Oleh karena itu,
Hal ini harus dipromosikan di dalam organisasi. Yang ketiga adalah kebijakan dan praktek yang diharmonisasikan. Jadi baik kebijakan, prosedur, maupun aturan berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan secara berkelanjutan. Hanya kebijakan dan prosedur yang selaras dapat membantu mencapai tujuan organisasi yang cocok untuk dikembangkan. Yang keempat, struktur organisasi yang sehat. Struktur organisasi yang sehat juga dikenal sebagai teknik koordinasi. Ini karena wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dengan baik. Organisasi semacam ini tidak menimbulkan masalah dan hampir bebas dari perselisihan. Yang kelima adalah hierarki manajerial atau kepemimpinan. Hierarki pimpinan dalam organisasi juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi. Pada setiap tingkatan, atasan mengkoordinasikan kegiatan dan bawahan melalui wewenang yang ada pada dirinya. Yang keenam adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang baik tentu mendorong kerjasama dan saling pengertian antara individu dan kelompok. Hal ini membantu dalam koordinasi. Yang ketujuh adalah petugas penghubung. Petugas penghubung ini ditunjuk dalam organisasi untuk meningkatkan koordinasi antar bagian, seksi, dan kelompok-kelompok yang ada dibentuk dan berbeda-beda. Para petugas ini mengatasi hambatan koordinasi agar lebih lancar. Langkah-langkah untuk koordinasi yang efektif ini kita bisa lakukan diantaranya harus ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat di semua tingkat organisasi. Yang kedua, seluruh kegiatan organisasi harus dibagi berdasarkan bidang atau bagian menurut ukuran organisasi. Yang ketiga, mempersiapkan dan mematuhi aturan dan regulasi, prosedur maupun kebijakan yang ada. Yang keempat, membentuk sistem komunikasi yang efektif. Yang kelima, membentuk unit pengaduan bagi pegawai. Yang keenam, harus ada sistem pelaporan yang tepat. Yang ketujuh, pegawai yang terampil harus diberi penghargaan yang memadai. Yang kedelapan, pimpinan itu harus mendorong pegawai untuk senantiasa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan-kegiatan seperti rapat, konferensi, seminar, dan sejenisnya untuk menambah kompetensi pemahaman mereka. Yang kesembilan, pimpinan harus mendorong pegawai untuk menjalin hubungan persahabatan dengan pegawai atau orang lain. Dan yang kesepuluh adalah pimpinan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan di bidang kepemimpinan, kompetensi koordinasi, perencanaan, kepegawaian, dan sejenisnya. Nah, inilah tips yang saya berikan pada tema kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan pencerahan sedikit. Sampai ketemu dengan tema lainnya. Salam reformasi birokrasi.